الصلاة على النبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pengurus mushola yang saya hormati, mushola dan bapak-bapak ibu semua, ada dari pejuang pembangunan masjid. Mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan oleh Allah dua nikmat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghmunun fihi ma katsirun minan nas, nikmatus yaqi wa nikmatul farah. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh dua manusia dan nikmat itu mahal. Itulah nikmat sehat dan nikmat sempat. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Ada yang sehat tapi tidak sempat, ada yang sempat tapi tidak sehat. Kita alhamdulillah dua-duanya punya nikmat itu dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Sehat dan sempat, sehat jasmaninya, sehat hatinya, dan kita diberikan oleh Allah kesempatan. Mudah-mudahan nikmat ini membawa kita selamat dunia dan akhirat. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita minta kepada Allah mudah-mudahan silaturahim dan ibadah kita pada pagi hari ini mudah-mudahan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syarat ibadah diterima, pertama harus ikhlas karena Allah, yang kedua harus mengikuti ala sunnah Rasul, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ustaz, tapi ada berbeda-beda kalau sudah habis sholat. Yang jelas habis sholat itu kita tidak mesti wajib harus imam, tapi kalau habis sholat salam kanan salam kiri, karena sholat itu diawali dari takbir kemudian diakhiri dengan taslim. Karena banyak orang sekarang ribut gara-gara masalah itu, masalah khilafiyah tak kawan lagi, sehingga ada setiap orang menganggap dialah yang paling benar, dialah yang masuk surga. Surga itu milik Allah, belum tentu karena ibadah kita yang menjadikan kita ataupun sholat kita yang membuat kita. Biarpun ibadah itu dibagi para ulama dua, ada ibadah khassah, ada ibadah ammah. Ibadah khassah mahdhah itu ibadah harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan coba-coba sholat subuh jadi 3 rakaat sampai semahan, ya. Atau sholat subuh sampai 4 rakaat, tak boleh, ya. Yang begitu tak boleh ditukar-tukar. Ustaz, ini zikir bersuara, ini tak bersuara, suara biarkan. Ada semua dalil-dalil, ya. Istilah saya, kalau kita sudah paham, insya Allah kita akan lapang, ya. Maka kita berharap insya Allah ukhuwah harus didudukan daripada khilafiyah. Amin. Nah, umat Islam sekarang tak kuat, umat Islam jadi bulan-bulanan, bukan hanya bulan-bulanan sekarang, minggu-mingguan. Lah sekarang dari harian. Coba lihat sekarang, mana-mana orang Islam itu sekuler, Islam itu ini, karena kita tidak bersatu. Ya, masalah kecil. Hanya masalah berdoa, ada yang amin, ada yang diam, ada yang dalam hati ribut kita. Mudah-mudahan ukhuwah kita terjaga, amin. Amin. Dan insya Allah apa yang menjadi amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu saya ingatkan dengan adik-adik dari pejuang kemakmuran masjid, luruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Karena niat itu penting. Ente mau apa saja makanya selalu minta dengan Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa alsinatina minal kadhibi wa a'malana minar riya. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kemunafikan, dan juga ya Allah kami mohon
Kau bersihkan juga pekerjaan kami dari riya, ya, a'malana min riya, dan lidah kami dari kebohongan, jangan sampai bohong. Terakhir, ikhwatul iman rahimakumullah yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengulangi itu Pak siapa? Lupa nama. Pak Zain. Antum tinggal sini. Iya. Alhamdulillah. Ini yang musola di Pemkot. Berarti antum di PNS kan? Amin. Jadi PNS Depan. Sudah saya bayar semua yang di depan. Kadang-kadang pelajaran supaya kita ini janganlah bau dengan orang lain. Itu baik kita ya, karena kita situ bau. Ikhwatil iman rahimakumullah yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita insyaallah bersih dari kemunafikan, amin. Dijauhkan oleh Allah dari kebohongan, amin. Dan yang ketiga dijauhkan dari riya. Ya selalu saya bilang riya itu kalau bahasa Palembang rai. Makanya orang itu istilahnya ada mencari rai, karena rainya 12 hilang 11 tinggal siko lagi. Makanya ada istilah Palembang cari rai. Kita jauhkan dari situ. Saya melihat ada tadi pakai motor, saya cuma berdoa, ya Allah mudahkan hidup budak-budak ini. Ini aku yang dicari. Aku deh baru berpikir tadi dari jalan, dari rumah gandus, tapi jauh. Satu kalimat saya kan, kalau ini gandus jauh. Tapi kupikir juga, kalau dibilang kilometer 6 kata orang gandus jauh. Apalagi dibilang Izzatuna putra jauh. Kan itu kira-kira. Berpikirlah saya dari Sungai Pinang Bayadaka. Jauh kan, Lampung jauh juga. Karena kita jauh itu diukur dari mana? Ya sama dengan aku ceramah di pelaju. Ustaz tinggal di mana? Aku alhamdulillah sedang dan tidak Bandara, pesantren yang Putra. Warga jauh. Turun nggak mati mama ini. Mati mak jauh. Padahal kalau bukunya dari bandara kan dekat, ya kan? Yang kamu tidak iya berarti kamu rusak otak itu. Kamu ditanya orang tinggal di mana? Aku tinggal Sekojo. Jauh Sekojo. Padahal yang lebih jauh Palembang ini Pajo. Oke lah, kita tinggalkan masalah jauh dekatnya, ada di hati. Jauh dekat itu ada di hati. Maka kata orang kalau cinta sudah melekat, yang jauh terasa dekat, bahkan kotoran ayam terasa coklat. Karena antum-antum ini bapak-bapak ibu-ibu insyaallah mudah-mudahan dekat hatinya dengan masjid, amin. Dekat hatinya dengan Allah, amin. Maka semua apapun yang diminta oleh Allah itu terasa dekat. Bayangkan jauh panggilan dari sini, kalau tukang azan itu Pak Zainul, tukang azan di sini, hayya 'alas shalah, nggak kedengaran sampai ke kilometer 6 itu. Ya kan? Sementara yang di sini mungkin banyak dekat dengan masjid, tapi hatinya jauh dari Allah, jauh dari masjid. Maka ketika ada panggilan dari musola sini, hayya 'alas shalah, dijawabnya dari rumah lagi ulah, katanya. Allahu a'lam bishawab. Ikhwatul iman yang saya hormati dan dirahmati Allah, saya ingin kita dalam pertemuan singkat ini bersama-sama kita berdoa dan berharap dengan Allah semoga kita selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Cuma itu baik Pak ajakan kami datang ke sini. Ya Allah doakan kami juga selamat dunia dan selamat akhirat. Tiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuma itu yang kita minta dengan Allah. Saya ketepatan baru 2 hari yang lewat mengantar almarhumah ananda kita atau ayunda kita Hajjah Firja. Saya lewat sini lah. Wajib lewat sini dah. Oh iya lah. Sudah hafal kan? Tapi baliknya itu memang lewat sini. Mereka rombongan sopir. Masya Allah, aku berpikir dalam hidup ini, ya Allah, maha benar janjimu ya Rasulullah. Yang kata Rasulullah SAW, kalau orang sudah mati 3 yang mengikuti.
Apa yang mengikuti? Yang pertama harta, yang kedua keluarga, dan yang ketiga adalah amal soleh. Tapi dua balik kata Rasulullah. Apa yang balik itu? Harta. Yang kedua, yang bersama. Tapi aku dapat pelajaran pula kemarin pas waktu menguburkan beliau. Sedang orang membuat taburan bunga, ya, dan itu boleh menaruh kembang, menaruh tanaman di atas selama dia belum kering, itu insya Allah memberikan syafaat ataupun pertolongan dalam barzah. Itu dilakukan oleh Rasulullah. Masya Allah, aku lihat begitu banyaknya orang yang membawai kembang itu sampai tinggi. Ya Allah, dalam hatiku, ya Allah, kalau baca ini nanti meluber itu dengan kita. Tahu meluber? Penuhan. Melebar. Subhanallah. Allahu Akbar. Kebaikan-kebaikan kita itu kalau bisa ngasih juga dengan orang lain, memberikan manfaat. Itulah pelajaran saya. Ini biasanya kan kalau kita ngasih kembang di atas kuburan, barang-barang berapa cuil? Ini sampai 5 kali saya naruh itu. Begitulah yang lain juga. Dan itu kembangnya melati itu, bukan kembang teh ayam. Masya Allah. Pas sudah kamu pulang masih banyak yang bawa. Ya Allah, alangkah banyak orang yang kepengen berbuat baik. Berarti beliau itu menanam kebaikan selama ini. Maka saya baru paham lagi, tambah paham baru. Beliau ini bukan karena bapaknya memang dia baik. Dan itu komentar dari orang-orang lain. Kalau pacak kita juga itulah. Amin. Amin. Barisan berangkat kemarin mungkin 3 kilo. Ya. Menyolatkan dia ratusan. Para ulama, para ustaz juga ikut menyolatkan. Yang jadi imam lakinya pun. Kalau laki-laki sekarang banyak jangan boleh. Laki sekarang kadang-kadang sengit banget dengan bininya. Dapat ngomong sehidup semati, baru mati tak tahu urusi. Aku paling benci memang lanang-lanang yang begitu. Kalau bininya sudah mati, ngomong enak, tolong Pak Ustaz yang jadi imam. Kalau mati, kau baik. Aku belum baca Ustaz, belum siap. Saya bilang, waktu mati kau pakai, sudah mati kau kasih benar. Waktu hidup dipakai, sudah mati bini dikasih yang kedua, belum mau. Canda kalimat ini, tapi biarpun canda-candaan tapi benar. Mestinya harus suami itu tanggung jawab juga dengan istri hidup dan matinya. Ya dah. Amin ya rabbal alamin. Apa yang tetap dengan bersama dengan kita, kata Rasulullah, adalah amalu. Tinggal amalnya. Allah yarhamah, wallahu yarhamhum jami'an mautana. Amin. Tinggal dia adalah. Oh, berarti kita yang penting bagaimana hidup ini supaya selamat dunia, selamat akhirat. Hebat di dunia, hebat di akhirat. Nggak ada manfaatnya. Ya. Kalau cuma sekedar kamu lihat hebat orang itu di dunia, tapi baru mati, yang cerita di WA itu. Kapan dia mati, di mana-mana ada karangan bunga. Orang-orang hebat datang lalu mobil-mobil bagus, tapi baru nak sholat mayit tak kata yang mau masuk. Masya Allah. Kita iri dengan orang-orang yang hebat di dunia, kita lihat tapi juga insya Allah baik di akhirat. Amin. Maka kata orang Arab, fa'tabir, ambil pelajaran. Fa innal mar'u hadisan ba'dahu faqum hadisan hasanan liman wa'a. Setiap orang kalau sudah mati pasti akan jadi cerita. Maka jadikanlah cerita-cerita yang baik. Cuma ini tugas kita ini. Kalau pacak kita mati, ya Allah, kegandus kayak datang sholat subuh. Ya, wah baiknya sholat itu, ya Allah, kalau disuruh wajib, ya kan? Bahkan kalau bisa orang tua kita yang harus memuji kita dan orang-orang dekat di samping kita. Jangan terbalik. Kadang-kadang dengan orang baik, tapi dengan keluarganya tak baik. Nauzubillah min dzalik. Inilah saya kira konsep kehidupan kita. Kita kepengen selamat dunia, selamat akhirat. Jangan lupa untuk selamat itu diantaranya adalah harus dengan al-iman al-qawi, dengan iman yang kuat, dengan iman yang benar.
Maka selalu saya titipkan dengan antum-antum semuanya, jangan sampai goyah dengan iman. Amin. Amin. Karena ketika kita baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ketika kita bersama dengan Al-Quran, insya Allah tidak ada keraguan, tidak pernah ragu. Iya ya, kira-kira akhirat itu ada ya. Kan sekarang kita banyak diragukan orang. Ada tidak nikmat kubur itu? Ada tidak asap kubur itu? Untuk apa capek-capek katanya berangkat sholat pagi-pagi, lemak tidur? Itu gawe iblis. Maka la syakka fi, tidak ada keraguan ketika kita beriman dengan Allah, beriman dengan Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam. Ini yang pertama. Mudah-mudahan insyaallah seperti yang dinasihatkan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat, orang yang beriman itu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu, beriman dengan Allah dan Rasulnya dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang tidak ada keraguan. Amin. Amin. Kemarin kita bicara tentang sifat iman. Ada iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Cuman kira-kira di sini Pak, sama juga. Sedang butuh ke masjid, sedang banyak duit tak ke masjid, atau ke masjid terus lama karena butuh terus dia. Karena sekarang banyak orang memain-mainkan hati kalau udah beriman. Apaan katanya pergi ke masjid, ke musola, dia ke musola terus tapi hidupnya sarong. Ada nih. Kalau begitu bisa kita ngomongkan dong, Nabi Muhammad kekasih Allah. Masuk sana. Aku kira tadi masuk. Saya bayarkan. Itu saya. Ya Allah. Pertama kali aku kaget tadi. Aku kira ibu dari mana? Ini namanya Ustaz Ridwan Karnasara. Ya. Kemas ya loh. Ya tapi emas itulah habis yang minum enggak hilang kengnya main emas mereka. Tapi apa tadi sampai mana aku lupa tadi. Iman teh. Ada orang yang bilang dia beriman, dia baik, katanya ke masjid terus tapi hidupnya salah. Ada yang membuat begitu. Kalau begitu Nabi kita Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah, tapi juga banyak yang dicoba oleh Allah. Justru ketika Allah suka dengan hambanya, maka ibtalahu, dibuat ujian. Karena ada orang yang menganggap hebat itu hanya dengan harta, nilai itu hanya dengan harta. Hati-hati. Hidup sekarang ini semua diukur dengan materi. Ya, antum jangan mau tertipu kita ini. Maka saya bilang dengan antum, memang kalau bisa tawazu, sehat insya Allah otaknya, sehat hatinya, sehat juga jasmaninya, sehat ekonomi. Aminkan dulu. Amin. Doa dan tulis itu dalam bukunya. Biarpun makna kaya itu nanti bukan harus kaya yang dibuat oleh orang timbangan. Karena orang yang kaya itu pada saatnya kata Rasulullah adalah dia di malam hari bisa tidur nyenyak, ya, di pagi hari dia bangun dari tidurnya ada badannya sehat. Dan orang yang kaya itu kata Rasulullah adalah ketika dia bangun pagi ada yang dimasak sampai sore hari, cuma tidur. Saya tanya jujur, tidur nggak tadi malam tadi? Sebenarnya kalau saya dijawab udah tahu. Bahkan yang ngorok pun ada. Badannya sehat nggak sekarang? Alhamdulillah. Saya ketepatan aja pakai jas sedikit begini karena aku tahu AC-nya dingin. Aku tahu AC di sini nggak seperti AC yang waktu kita di Kertapati. Jangan saling toleh. Saya pernah ceramah di Kertapati jadi imam, mati ya sih. Habis sholat kimat kalau ternyata mati ya sih. Dia bilang aku dimatiin. Udah Ustaz tertarik. Apa juga tertarik? Baik bulanan dia. Kukira kalau PRN dia tertarik, kalau bulanan dia bayarannya itu maksud itu. Lah dokter Palembang.
Sing yang orang kemas bisa enggak cak asing tapi yang ini kan hidup sehingga yang penting kita sehat ya. Insya Allah kita bangun pagi badan sehat. Sekarang saya tanya, siapa yang mau dikasih duit 500 juta tapi badannya sakit-sakitan? Ada nggak kira-kira? Berarti sehat itu mana 500 juta? Di sini kamu mau ini kaki badan multi bahasa ini harus jujur. Makanya kalau antum kita ini disuruh oleh Rasulullah supaya sholat duha saja 2 rakaat, tidak? Cuma 2 rakaat itu barter dengan yang dikasih oleh Allah dari panca indera kita ini. Yang kata Rasulullah bahwa di dalam tubuh kita ini 369 sendi, dan setiap sendi harus ada sedekah. Tasbih itu adalah sedekah, hamdalah adalah sedekah. Itu sedekah. Kalau 300 berapa? 369 1000. Setiap sendi dihargakan 1000, ya, berarti 369 setiap pagi. Allahu Akbar, ya. Tapi kata Rasulullah, cukup dengan kau ganti 2 rakaat duha, insya Allah itu sudah barter. Jadi apa yang membuat kita ini malas? Aku tidak tahu jawabannya. Karena kita tidak tahu betapa mahalnya nikmat Allah itu, nikmat sehat tadi. Ikhwatul iman rahimakumullah, dia bangun pagi badannya sehat, dan orang kaya itu kata Rasulullah SAW, dia bangun pagi ada yang mau dimasak sampai sore hari. Jadi kita ini luruskan pola pikir, bukan orang kaya itu harus 7 keturunan, ya najib itu. Ya najib itu sebenarnya berkaya itu. Loh, semua harta bapak itu 7 keturunan cukup. Cuma dia keturunannya ke-8. Lah habis gak ada orang berbagi karena lahir. Doakan saya cepat-cepat mudah-mudahan dapat jodoh. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini konsepnya supaya kita selamat dunia akhirat harus dengan iman. Al-imanul qawi. Tahu qawi kuat. Saking kuatnya kalau namanya cecak, saking kuat pegangannya, istiqomahnya, itu sampai mati pun masih pegang dinding itu. Bukan saya menyuruh manusia supaya matinya cecak. Lalu nempel dinding kan. Begitulah kuatnya keistiqomahan cecak kalau bahasa tadi berpegangan itu. Atau kalau antum melihat umpamanya ada belalang mati, itu masih megang alam-alam itu, tidak jatuh dia dari situ. Ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan kita insyaallah keimanan kita terjaga. Amin. Amin. Nah, kalau sering saya bilang kemarin, apa yang merusak iman itu? Yang 5 tahun. Harta. Nah, dia tahu bisa didobek, mungkin dia lupa apa tadi? Harta, wanita, Toyota, batu bara. Nah, itu misalnya 5 tahun. Harta, wanita, Toyota, batu bara. Nah, terakhir batako. Inilah yang banyak merusak keimanan kita. Iya, ayat kuota, satu lagi kuota, tak apa. Lah benar puluh memang. Benar juga ini. Sama dengan aku dulu pertama kali bilang, yang banyak merusak bapak-bapak 5 mak, aku bilang. Mak ini, mak itu, mak mana, mak Allah, mak subah. Adalah katanya, mak rayu sih gua lagi. Masya Allah, benar juga ya. Jadi 6 tahun. Harta, Toyota, batu bata, kuota. Yang kita takut. Masya Allah, hati-hati. Ini yang banyak. Antum sedang buntu, sudahlah, tahu salah sholat subuh malam Ustaz kasih buntu. Aku digawe guru kiri. Sholat dekat masjid mana? Aku masjid dekat rumah itu. Ini pokoknya kan kuota kau dengan pulsa kau setiap bulan 5 juta lah. Wow, mau pikir kau. PNS tidak mungkin lagi.
Lewat umur. Ya Allah. Ini memang ini masalah istilah PNS ini. Jangan sampai niatnya cuma otak supaya PNS. Kalau baca otak kamu baca menggaji orang yang PNS. Amin. Aku dulu ada sekda almarhum di Sumatera Selatan ini, tak usah sebutkan namanya. Sudah dah ustaz, maka kalau pelihara bebek, kau harus swasta bahaya. Begitu dia bilang saya. Kalau swasta itu bisa gajinya bertambah, bisa berkurang. Tapi kalau PNS katanya mentap-mentap saja, tergantung dengan golongan. Berat juga. Iya benar. Tahu pun. Jangan berpikir, tapi kau pelihara, jangan hanya berpikir jadi petani katanya. Kau bagaimana bisa menggaji para petani? Makanya kiai kami dulu di pesantren itu kalau habis sekolah di Gontor dulu tidak dikasih ijazah, ya. Tapi carilah ijazah di tengah-tengah masyarakat. Kalau kau diakui oleh masyarakat, itu baru itulah ijazahmu yang sebenarnya, kata almarhum. Alhamdulillah. Itu juga jadi cambuk bagi saya. Ikhwatul iman yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua harus dengan ilmu. Kalau kita pengen selamat dunia akhirat harus berilmu. Kita disuruh oleh Umar bin Khattab, siapa yang kepengen dunia supaya dengan ilmu, siapa yang akhirat dengan berilmu. Siapa yang kepengen dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilm. Hendak berilmu. Kita sekarang ini jujur, khususnya ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu ada dua, ada syar'i, ada ghairu syar'i. Tapi orang-orang kita bilang ilmu agama dengan ilmu umum, itu sebenarnya kurang benar kalimat itu. Itu namanya jadi sekuler kan, ya, dipisahnya antara agama dengan umum. Padahal umum itu juga, ya dari agama juga. Maka saya bilang dengan guru-guru saya di pesantren, siapapun jadi guru harus menjadi guru agama dan guru akhlak. Kita sekarang tidak. Guru agama satu orang yang mengurusi 1000. Dari pulau. Akhirnya nyanyi begitu lah. Darling, I love you, darling. Bukan dari mana, darling juga. Masya Allah. Coba lihat orang kuliah sekarang. Orang kuliah sampai 8 semester, 12 semester, cuma 2 SKS pelajaran agama, katanya agama. Berarti yang agama dimaksud itu yang cuma ngaji tadi. Padahal semua kegiatan ini adalah agama. Ya, bagaimana antum supaya jadi kades yang beragama, ya kan? Jadi RT yang agama. Maka kita sekarang yang ngurus agama. Apa yang terjadi sekarang? Karena kita ini nauzubillah tadi dikotom dan sekuler, udah. Padahal anggota kita DPR ketuanya Islam, ya kan? MPR Islam, presidennya Islam. Aku cak marah. Ya tapi bagaimana perhatian kita sumbang kita untuk Islam? Pola pikir kita untuk Islam. Nah itu yang terjadi sekarang. Bukan kata-kata ekonomi kita ekonomi Islam, ya kan? Bukan kata yang kaya orang Islam, paling tidak satu lah di antara 9 itu. Sedih kalau ngomong ini. Apalagi benar-benar atau tidak melihat di WA itu ada pik apa pik pulau Pantai Indah. Indah. Katanya nggak boleh masang bendera merah putih. Benar atau tidak aku di situ. Kalau benar astagfirullahaladzim. Alah kencangnya gitu. Datang-datang di perumahan PNS, akhirnya ujung-ujungnya tarik tambang. Tambangnya yang kalau orang asing itu tarik-tarikan. Tambang. Iya tarik-tarikan lah ya. Tadinya yang ditarik-tarikan. Ikhwatul iman yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi yang kedua ini tentang harus berilmu. Fa'alaika bil ilm, ya. Ada ilmu syar'i, ada ilmu ghairu syar'i. Syar'i itu tidak bisa ini kan harus. Bagaimana cara sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat. Kita sekarang sudah nasib kita memang sedih.
sudah ditakut-takuti, kita tidak ngerti pula. Sama lah kalau saya datang ke perumahan ini, aku tak tahu jalan, ditakut-takuti di jalan, insya Allah sebalik. Oh Islam itu oh salah sekuler, apa Islam itu radikal, Islam itu kejam, Islam itu apa namanya teroris. Kita sendiri tidak ngerti tentang Islam, tidak mau belajar tentang Islam. Jadi pas nasibnya tadi. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Coba kalau poin kita ditakut-takuti orang, tapi kita ngerti. Coba tadi yang mandu kita depan tadi, ya? Yang mandu tadi siapa yang pas di sini berhenti? Dia, karena dia ngerti. Memang daerah dia sih. Belok kanan lurus, enggak, pokoknya belok kanan, belok kiri, belok kiri sih. Masa ketemu dengan mesin. Coba tadi kalau saya yang lurus Ustaz, lurus. Woi, Ustaz ngeri, dah banyak kumis itu. Kalau diusir Ustaz, kembali Ustaz banyak. Ya kan? Karena aku tak kata ilmu, yang kedua aku tak kata ilmu. Ayo, Islam, Ustaz, ini kamu, nanti kamu. Itulah yang buat mungkin rombongan-rombongan budak Taliban itu lah. Itu yang mungkin anti-anti kan. Allah alam bisa. Aku juga pernah berasa Indonesia tidak terurus, pernah berusaha dulu. Kita mendoakan lah. Tapi takut orang Islam. Padahal mereka baik-baik. Sehingga ada di WA kemarin. Begitu saudara kita Taliban itu dibuyan-buyani Amerika berapa puluh tahun katanya, sampai mereka tidak mengerti cara naik pesawat. Dikiranya naik pesawat itu sama dengan naik angkot. Maka mereka ada di sayapnya, ada gantungan. Mereka tahu dia lari dari kematian, justru tambah mati. Ada yang berjatuhan kan? Padahal rombongan Taliban tidak kata apa-apa kan? Mereka justru baik. Maksudnya tidak mengamankan mereka, tidak ada masalah. Tapi nanti kepala mati duluan karena mungkin selama ini mungkin memang itu ikutnya. Allah a'lam bishawab. Maka kata Allah, kau lari dari kematian itu, justru kematian itu datang menghampirimu. Ini dah contoh yang real sekarang, ya kan? Mereka lari bisa ada karena takut mati katanya. Tahu tambah mati. Dikiranya naik pesawat itu sama dengan naik angkot. Ikuti atas, bertengger, tidak ngerti bagaimana. Kata ilmu lagi memang tidak diajari. Bayangkan puluhan tahun. Nauzubillah, jangan kita doakan jangan lama-lama tidak masuk sekolah ini. Amin. Sudah 2 tahun lumayan. Biarpun doa-doa antum dulu yang begitu, ya Allah jadikanlah sekolah atau usah belajar tapi mendapat apa namanya? Mendapat jasa. Bukan di sini, bukan di sini. Di sekitar sini lah. Ada juga yang berdoa dulu karena Nadiem itu katanya jadi ketua ada di Menteri Pendidikan akan belajar daring katanya, akan diantar sama dengan ojek. Ini terjadi kan? Ujung-ujungnya doa-doa macam-macam tukang. Maka sekarang anak-anak belajar dari jauh. Siapa yang ngisi PR-nya? Mamanya. Sekarang mamanya yang pusing. Cara 2 kali ustaz kali jadi guru sekarang. Ikhwatul iman yang sama dan dirahmati Allah. Ini poin yang kedua, sama-sama kita belajar. Amin ya. Karena istri saya bilang semua hidup ini harus pakai ilmu. Saya melihat ekskavator, alangkah lemahnya. Jadi kalau petani ada apa namanya itu yang membaca itu traktor ya, traktor. Memang yang traktor ini bagus-bagus banget. Traktor apa namanya? Kalkulator, kuota. Yang tak bagus itu yang tahu itu cuma sih koruptor. Pegawai dengan mesin, cobalah bagaimana canggihnya dengan ilmu medsos kalau dimanfaatkan dengan baik ya. Mengucapkan salam baik bilang pakai ilmu, cobalah baik salam. Kalau salam itu masuk rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi kalau minta-minta lain lagi suara assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau ceramah cakap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya normal kan. Tapi kalau kamu ya kalau orang show lain salam itu assalamualaikum.
Ya. Ada caranya semua, ada ilmunya. Salam. Salam dusun itu. Kawan-kawan yang merangkak. Assalamualaikum. Apa kabar? Kapan bayaran pulsa? Alah, Ustaz katanya bayaran hafil. Nah, baca tuh bilang, kau semua pakai mat. Apakah mat tidak? Mat bilang. Siapa itu? Lain pulsa dia bilang. Siapa? Lain itu. Kalau ngapa? Nah, pokok. Ya durasinya berbeda lah karena mat tadi tuh, tahu mat tobi'i namanya. Ada cara semua. Jangan pula kau nanti sholat umpamanya kan, kamu mentang-mentang pintar ngaji, langsung sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Mentang-mentang kori, dia jadi imam, mati kena tabok. Apalagi di masa Covid ini, baca panjang-panjang. Nah, sambil panjang tambah puluh batu. Nah, satu makmum balik, dua makmum. Covid imam itu. Ya kan? Nah, ikhwatil iman yang saya hormati, insya Allah mudah-mudahan kita terus sama-sama belajar ya. Belajar, jangan sampai bosan. Ustaz, aku tak begini belajar tidak ada ijazahnya. Tahu Ustaz, belajar itu bukan untuk ijazah. Kita bayar buyan-buyan di orang Belanda. Belanda itu nakal itu. Biarpun kata lagi di Indonesia, Palembangnya masih. Mana tinggal Tuko, Nako, Belanda. Termasuk hukum kita hukum Belanda sekarang. Kalau teror lama teror. Tangan kita mau dari buyan-buyani, ya. S1, S2, S3. Biasalah kita di ujung-ujungnya kapan S3 merasa hebat. Sekarang tidak laku lagi. Ya, profesor hukum baca Egi siapa-siapa itu dengan hukum. Iya kan? Oh, bisa. Masya Allah. Tapi tetap belajar. Maka belajar itu bukan untuk itu. Biar kita kenal mana yang hak, mana yang batil. Ya, mana yang benar, mana yang salah. Mana yang Islam, mana yang bukan Islam. Kita ini kan campur balau. Sampai ada acara, saya pernah dulu sebelum corona ini, acara pernikahan, campur baur lalu. Acara yang pertama kita baca, kita awali dengan bacaan basmalah, Bismillah. Acara yang kedua, tadi kita enggak. Kata muda pembawa acara, inilah penari-penari jilid kita. Jilid apa 18 tahun itu? Ya cewek 18 tahun, bawa baju juga dia ada begini dulu. Masya Allah. Sudah ngaji nanti. Cara berikutnya kita awali lagi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Oh, sudah baca itu, nari lagi. Baru sambutan-sambutan. Terakhir Ustaz ceramah. Oh, saudara ini berbahagia, tak terasa kita 15 menit bersama dengan Ustaz Solimah semua. Acara berikutnya untuk kita kembali dari tegang ini. Kita lihat inilah para penyanyi-penyanyi dan biduan kita. Tinggal melihat paha-pahanya. Kita yang duduk di depan pening. Apalagi kita bawa bini. Kapan main ini? Kamu puasa. Padahal itulah gawe yang kita tonton setiap saat. Masya Allah. Malaikat lihat rumah ini katanya ibadah menikah tapi nggak jelas. Itulah yang saya bilang. Akhirnya menikah menurut Nabi, tapi acaranya cara nabi-nabi. Senang yang campur baur. Nauzubillah. Kenapa? Ada mulai ini. Kadang ngomong, oh ini kan ini yang ini kan ibadah. Nikah itu ibadah. Mana kemarin sana? Enggak, Rio. Padahal masuk kamu itu Rio. Masya Allah. Harus begitu. Ini ibadah, tapi dicampur baur menjadi maksiat. Mama.
Kapan kita doakan semoga pengantin ini bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Kata setan beliau kau bilang aku agak ya. Nauzubillah. Kenapa? Ada ilmu. Maka kita butuh terus belajar, banyak yang harus kita belajar. Maka kata orang Arab, belajar itu mulai dari lahir sampai pada dari mati, dari buaya sampai mati. Karena kita tidak mampu memang. Ilmu sorot, ilmu nahu, ilmu biologi, ilmu sekarang aja IPS, ilmu pengetahuan sosial jelas lagi sekarang. Jelas lagi sekarang. Ya, siapa yang memberontak, siapa yang memberontak. Hati-hati yang punya anak-anak kecil, tidak ngerti mereka lagi. Sekarang G30 SPKM kita dibuka. Gara-gara itu kan diantaranya mungkin kata itu diberhentikan. Hati-hati. Aman saja diganti ya sekarang. Allah alam besar. Yang terakhir, bagaimana kita supaya selamat dunia akhirat? Jangan lupa yang ketiga, kata Allah, harus bil a'mal shalihah. Harus dengan amal soleh. Saya kira nutup tausiah ini, inilah yang membuat kita galak, capek-capek, siap berkorban dalam hidup ini karena kita dalam rangka beramal soleh. Kita ingin beramal yang baik-baik karena hidup ini targetnya cuma untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Jangan salah tujuan. Ada yang mengira dunia ini, hidup ini mengumpulkan jabatan, mengumpulkan duit, mengumpulkan tanah, mengumpulkan harta. Tidak. Tapi hidup ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji. Kalau Allah kepengen masuk, siapa yang diinginkan bisa masuk surga bisa, siapa yang neraka bisa. Tapi Allah ingin mengujinya. Dilihat dulu siapa yang baik amal-amal solehnya, siapa yang beramal soleh dalam hidup ini. Ya, itu ujiannya. Sama dengan kita kalau masuk kelas, masuk sekolah, sebenarnya guru kepala sekolah itu atau pimpinan itu baca baik, dinaikkan dan dinaikkan dan di apa itu yang pintar-pintar bisa langsung naik. Tahu saya ujian seperti sekarang kan bisa betul. Istilah saya itu ada di ujung kenet dengan di hati orang itu. Tapi harus diujian, harus ada ujiannya. Ya, kalau naik kelas saya baca gurunya itu, kepala sekolahnya itu menaikkan atau tidak naik. Begitulah Allah menguji kita, diuji. Ya, siapa yang beramal soleh, siapa yang tidak. Makanya tak usah capek-capek, tak usah bosan-bosan. Hanya ada yang bosan atau usah sholat lah itu dia, gitu. Bacanya itu lagi, bacaan imamnya juga itu. Apalagi kalau imamnya cuma 3 kul yang hafal, kul wallahu ahad, Allahu falaq, Allahu bin. Itu cerita seorang bapak yang hujan lebat, akhirnya nggak sholat ke masjid. Ngomong dengan anaknya 2 orang, 1 8 tahun, 1 10 tahun. Dengan bininya, ini hujan deras, tak baca kita ke masjid, sholat di sini, kau mana? Yang besar yang 10 tahun, kau mana? Allahu Rasulullah, Rasulullah sampai akhir. Baru takbir bapaknya tadi, Allahu Akbar. Kata yang kecil 8 tahun, astagfirullahaladzim. Kata yang 10 tahun tadi, Allahu Akbar. Mamanya di belakang, kedengaran dulu. Wallahu a'lam. Kedengaran lagi ke depan. Baru waladhdallin. Amin. Karena tadi ada gengsi tadi. Lemah dan diuji cuma 3. Akhirnya banyak. Inna a'tay. Dilarikan dulu ya. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Kenapa? 3 kali bolak-balik lagi dalam. Akhirnya kata anaknya jangan batal. Nasani'aka huwal abtar. Terlalu kencang anaknya, tadi langsung grogi bapaknya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna sampai tahu lagi ujungnya inna lillahi wa inna
ilaihi rajiun. Untung tak mati langsung bapak. Masa 25 tahun kawin lagi bininya cuma itu terus yang apa? Cuma 3 kulit itu lah. Jangan saling nolak. Astagfirullah. Tambahlah. Kalau 1 tahun mamanya 5 surat, ada. Itu terus. Oke, ya. Kul terus pulang. Oke, terima kasih Bapak-bapak Ibu yang saya hormati. Insyaallah kita berdoa kepada Allah, maka jangan lupa berdoanya tadi. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sama-sama. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu istiqomah, selalu tidak pernah bosan beramal soleh, berbuat baik. Tapi semua perbuatan itu harus didasari dengan pertama iman, dan yang kedua dengan ilmu. Dengan iman dan ilmu, maka kata Allah, orang yang beriman dan berilmu, insyaallah dan beramal soleh, disiapkan oleh Allah surganya. Innal ladina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Telah disiapkan oleh Allah surga. Menutup tausiah diingatkan yang lupa, kalau surga saja sudah disiapkan oleh Allah di akhirat, apalagi cuma tentang urusan dunia kecil. Ya, urusan dunia kecil, surga dunia ini kecil bagi Allah. Surga akhirat saja sudah disiapkan bagi orang yang beriman, berilmu dan beramal soleh. Jadi harus dipahami itu. Oh, semua itu di akhirat terusin. Enggak. Kalau di akhirat sudah disiapkan oleh Allah, apalagi cuma di dunia. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Tadi saya kepengen ada pertanyaan untuk tanya jawab, tapi karena waktunya cukup, ya. Karena banyak juga tinggal di Palembang, kacang panjang campur gula. Kalau pengajian kita nanti terlalu panjang, saya bisa dapat belang kilo. Nah, rombongan semalam di musola, rombongan pejuang kemakmuran Masjid Sumatera Selatan, pembinanya itu salah simuan, berapa jam? Lebih sejam ceramahnya. Gila. Itu baru lebih sejam sedikit, tidak? Apalagi sejam setengah, mama udah mati. Mati